Siapa yang pengen gebukin suaminya R setelah baca ini? Ini parah banget sih. Dia tuh bener-bener gak ngebelain istrinya sama sekali. Gak bisa bikin hubungan antara istri sama mertua tuh baik-baik gitu. Bisa-bisanya dia ngatain istrinya itu eksploitasi anak sama kayak omongan netizen, tapi ini keluarnya dari mulut suaminya sendiri. Padahal suaminya ini juga nikmatin hasil dari istrinya. Soalnya kan dia sebelumnya diemin si R ini selama seminggu. Dia bilang lagi gak ada duit, akhirnya ditransfer sama si R 500 juta. Baru dia baik. Bahkan tuh dia bilang kalau kakaknya ustazah tapi nasihatnya tuh nggak bisa masuk ke adiknya sendiri. Gue ngerasa dia mau kondo tuh sebenarnya juga enggak gitu, soalnya si R ini nggak dikasih nafkah batin. Kan suaminya tuh tega bilang ke istrinya kalau istrinya itu kurus dan rata, sampai istrinya tuh sakit hati ngerasa dia tuh hina, sampai si istrinya tuh pengen implan payudara. Setelah melahirkan, which is itu melahirkan anaknya dia sendiri, dia tuh nggak pernah nanya keluh kesahnya sebagai ibu baru. Dan gue shock banget waktu dia bilang kalau mau ngobrol apa, ya kita kan tiap hari sama-sama. Ya ampun, kalian yang udah nikah pasti paham deh. Hubungan lagi baik sama pasangan itu tuh kita nggak usah mikir nggak sih kita mau ngobrolin apa, itu tuh pasti ngalir sendiri, ada aja gitu yang diobrolin. Jadi buat yang udah nikah, komunikasi dan hubungan suami istri itu ternyata sepenting itu untuk keharmonisan rumah tangga. Ternyata bener kata orang-orang, kalau mau rumah tangganya itu langgeng, butuh peran besar dari suami. Harus bisa bijak belain istri, belain ibunya tanpa nyakitin salah satu. Bener-bener suami tuh harus bisa jadi penengah yang baik, dan kalau nggak bisa ya jangan nikah dulu deh. Menurut kalian gimana? Tim Mbak R ini udah ngambil keputusan yang tepat belum menurut kalian? Dari gugatannya Ricis dan Rian kita bisa belajar sesuatu sih, banyak malah. Di bagian ini kita bisa ngeliat ketersinggungan Ricis sama ibu mertuanya. Aku bisa ngerti sih posisinya Ricis kenapa dia mudah tersinggung banget, karena dia posisinya di situ hamil. Dan ya, hormon-hormon pas hamil itu sangat bergejolak ya, kayak cewek lagi halangan lah. Dia sensitif, dia moodian dan segala macam. Dan disitulah Rian harusnya punya peran penting untuk ngefilter ibu dan istrinya. Kita harus sadar ibu kita dan istri kita tuh punya latar belakang yang berbeda. Jadi nggak mungkin sama, misalnya ibu kita ngira ini bercanda, tapi istri kita ngiranya serius gitu. Beda lah pemikirannya. Nah memang ibumu bagi cowok itu benar. Tapi ketika kamu sudah punya istri, kamu ngambil si istrimu ini dari keluarganya untuk jadi istrimu, itu kamu mikir nggak sih? Kamu harusnya bisa adil, bisa seimbang lah antara menjaga perasaan ibumu dan menjaga perasaan istrimu. Dan poin kedua yang bisa kita bahas adalah yang ini. Intinya harus nyari suami yang kayak apa? Yang bersyukur. Karena dalam pernikahan jika istrimu merasa dirinya jelek, itu adalah salah suaminya. Suaminya tidak memberikan rasa syukur kepada istrinya bahwa sebenarnya istrinya itu sangat cantik di mata suaminya. Mau pas dia lagi kurus, gendut, tua, muda, ya kalian udah suami istri. Dia adalah pendamping hidupmu selamanya. Dialah yang perlu validasi pujian bahwa kamu bersyukur punya istrimu ini gitu loh. Dan Rian gagal melakukan hal itu. Berdoalah, mintanya tuh jangan punya suami yang baik, tapi juga mertua yang baik, ipar yang baik, keluarga yang baik gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.